Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sobat LTV yang berbahagia, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Dengan nikmat dan karunia-Nya kembali kita dapat bertemu muka, bertatap muka dalam rangka kita saling memberikan informasi-informasi kebaikan, saling memberikan ilmu pengetahuan, dan saling mengingatkan di dalam kesabaran. Sholawat dan salam senantiasa mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Sobat LTV rahimakumullah, bahwa manusia dalam kehidupannya dia senantiasa memiliki dua dimensi. Dalam lingkup keagamaan ada namanya sabar dan ada namanya syukur. Keduanya ini ibarat mata uang yang tidak akan terpisahkan. Bagi seorang muslim, keadaan sabar dan syukur ini adalah bagian daripada ujian keimanan. Sebab bagaimanapun konteks manusia, orang-orang yang beriman akan menghadapi dua dimensi ini. Yang pertama sabar, bahwa manusia memiliki berbagai macam komposisi dan komponen daripada jiwa manusia. Oleh karena itu Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah wa innahu lakabiratun illa 'alal khoshiin. Wahai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong bagimu, karena keduanya itu merupakan sesuatu yang sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Para pendengar, sobat LTV yang berbahagia, bahwa sabar merupakan sikap jiwa, sikap hati di dalam bagaimana dia untuk senantiasa menjaga stamina agar jiwa ini tetap stabil, agar hati ini tetap tenang, sehingga sabar merupakan komponen yang terbesar untuk bagaimana menjaga harokah, menjaga martabat daripada manusia. Maka Allah tadi menjelaskan bahwa sabar merupakan di antara sarana penolong bagi orang-orang yang beriman dan sebagai tempat untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sabar merupakan satu pelita hati. Satu hadis diriwayatkan dari Imam Muslim, as-sabrul ad-diyah. Sabar itu adalah pelita hati, penerang hati. Maka orang-orang yang sabar senantiasa hatinya akan diberikan satu pencerahan. Setiap kita tentunya mengharapkan dari pencerahan hati ini sebagai salah satu awal mula daripada keberhasilan, kesuksesan seseorang di dalam kehidupannya. Dan tidak sedikit orang yang karena kurangnya sabar mereka gagal, bahkan mereka terperosok di dalam jurang kehinaan. Oleh karena itu
Mereka orang-orang yang sabar, yang siap dengan apa yang Allah datangkan, dia akan selalu menerima hatinya dengan kelapangan dada. Karena kata Nabi SAW tadi, sabar itu adia, lentera hati, cahaya hati, penerang hati. Untuk menghadapi itu, maka sangat untuk dipersiapkan lebih dasar tentang sifat kesabaran ini. Sebagai seorang muslim tentunya ada satu kemungkinan kita itu diuji oleh Allah dengan beberapa sifat-sifat yang mungkin akan berat bagi manusia. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Akan kami uji kamu dengan kekurangan daripada harta, daripada jiwa, daripada kematian, bahkan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan gembirakanlah orang yang sabar. Sobat LTP yang berbahagia, maka ketika manusia akan diuji dengan 4 komponen ini, dengan khauf, rasa takut. Setiap kita tentunya punya kekhawatiran rasa takut ini. Takut lapar, takut kekurangan harta, takut tidak punya rumah, takut tidak punya anak, bahkan ada yang lebih galau, takut tidak punya pasangan. Semuanya itu akan Allah uji bagi kita orang-orang yang beriman. Kenapa kita diuji? Agar kita bisa dengan kesadaran untuk mengembalikan segala urusan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kecemasan ini setiap kita punya. Oleh karena itu, Sobat LTP, ketika kita mengalami satu perkara di dalam kehidupan kita, kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Hati kita akan diberikan adia tadi, sifat dari penerang hati ini. Sobat LTP yang berbahagia, jadi ini sabar. Kemudian yang kedua, syukur. Syukur ini adalah satu sifat yang ada di dalam hati untuk bagaimana menerima segala apa yang Allah berikan kepada kita dengan kelapangan dada, dengan kebesaran hati. Maka diantaranya ketika menerima nikmat ini, hendaklah kita bersyukur dengan cara apa? Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Inilah ciri di antara orang-orang yang beriman. Ketika dia bersyukur, dia memuji Allah. Sobat LTP yang berbahagia, kita ketahui gambarannya nikmat itu ibarat air gula atau gula yang kita simpan di cangkir, akan terasa manis. Kemudian apabila dia disimpan di gayung, maka air gula ini akan berkurang manisnya, walaupun tetap ada. Kemudian jika air gula ini disimpan di ember, begitulah rasanya semakin pudar, apalagi terus ditempatkan di yang lebih besar lagi, Sobat LTP. Jadi kalau nikmat ini ketika dia seperti air gula yang kita simpan di cangkir, akan terasa nikmat manisnya. Semakin banyak akan semakin pudar, semakin banyak akan semakin terasa. Itulah gambaran
nikmat yang ketika kita terima, maka tidak ada lain ketika menerima nikmat yang banyak ini, ketika dengan dilandasi rasa syukur, dengan bertahmid, memuji Allah, maka ini akan lebih menjadikan satu bentuk saringan atau filter, sehingga akan kelihatan intisarinya. Oleh karena itu, syukur ini harus kita benar-benar jaga dengan bagaimana kita memanfaatkan dari apa yang Allah berikan kepada kita. Sebab dalam Al-Quran surat Ibrahim, wa in tanaza'tum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku akan aku tambah, kata Allah. Dan barang siapa yang ingkar, maka azabku sangat pedih. Inilah para pendengar Sobat LTP yang berbahagia, pentingnya kita bersyukur ini untuk bagaimana kita menguatkan hati sebagai bentuk kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita untuk selalu menghitung-hitung nikmat Allah, tentunya kita tidak akan sanggup menghitungnya. Apabila kita selalu mengumpul-ngumpulkan dengan hawa nafsu kita, maka tidaklah cukup hati ini untuk menerimanya, melainkan dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua perkara ini, yang pertama adalah sabar dan yang kedua adalah syukur. Sebagai penutup dari kesempatan ini, ada satu riwayat seorang sahabat yang terakhir pada masa khalifah yang bernama Abdullah bin Zaid al-Jamiri, yang hidup yang terakhir di Basrah dan meninggal di Syam. Ketika dalam satu riwayat ditemukan dari kelompok orang yang sedang dalam perjalanan ke Syam, ditemuinya orang ini di dalam tenda dalam keadaan yang sangat tidak sangat mengkhawatirkan, dengan tangan yang terputus. Maka dimampirinya orang ini, dihampiri oleh sekelompok orang ini. Lalu ditanya, sedang apa wahai bapak? Saya sedang menunggu anakku, katanya. Di mana dia sedang keluar? Maka sekelompok orang ini mencari anaknya di sekitar. Ternyata anaknya ini, Qabilah, sudah meninggal dengan mengenaskan karena diterkam beberapa ekor macan. Maka orang-orang ini kembali ke tenda dan menemui Abdullah bin Zaid ini. Lalu ditanya, wahai Tuan, nikmat apa yang menurut engkau yang terbesar? Apa kata Zaid bin Abdullah? Wahai Tuan, bahwa nikmat yang terbesar adalah nikmat ketika dapat menjaga amanah. Bagaimana kalau amanah itu ditarik dari yang punya? Apa kata Zaid bin Abdullah ini? Saya akan bersabar. Bagaimana tentang kisah Nabi Shu'aib yang Allah uji dengan penyakit dari nikmat yang besar? Kata Abdullah, saya akan bersabar. Bagaimana ketika nikmat itu
diujikan kepada Nabi Yakub, Nabi Ayub, maka saya akan bersabar karena sesuatu yang tidak ada menjadi ada, kemudian akan tiada. Maka setelah mendengar penjelasan dari Abdullah bin Zaid ini, tenanglah hati orang-orang ini. Maka diceritakanlah, wahai Tuan, bahwa anakmu yang tadi keluar itu sudah meninggal karena diterkam oleh kelompok macan. Apa jawab Abdullah bin Zaid? Alhamdulillah. Inilah gambaran keteguhan seorang alim, seorang yang berpendidikan, yang berjiwa besar. Dengan diuji, bahkan anaknya yang tadinya menyuapi dia makan, memberi dia makan, merambat selama ada di tenda itu di batas kota Syam, Mesir, telah hilang. Abdullah bin Zaid mengatakan alhamdulillah. Ditanya kenapa? Karena inilah amanah yang Allah berikan telah sampai pada ketetapannya. Saya tidak khawatir dengan anak saya dia tidak makan lagi. Saya tidak khawatir anak saya tidak punya pendidikan lagi. Saya tidak khawatir, kata Abdullah, anak saya tidak akan dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengucapkan itu, tiba-tiba Abdullah bin Zaid ini, sahabat LTP, dia wafat di tenda itu. Ketika orang-orang berkumpul, sebagian ada yang mengenali dari masyarakat situ, ternyata Abdullah bin Zaid al-Jarimi ini adalah seorang sahabat, termasuk perawi hadis yang mengambil dari Ibnu Mas'ud, termasuk orang yang besar, yang berilmu. Pernah dalam riwayat ketika dia dipinta oleh khalifah untuk menjadi qadi atau hakim di kerajaannya. Tetapi Abdullah bin Zaid ini, para pendengar, sobat LTP, menolak. Ketika saat itu orang sangat berkeinginan sekali menjadi qadi, menjadi hakim di pemerintahan, dia dipinta tetapi dia menolak. Inilah kezuhudan orang yang sabar, kezuhudan orang yang syukur. Ya. Tak kala kondisi saat itu pemerintah memerlukan dia untuk menjadi hakim, tetapi dia menolak. Maka dia dari Basrah berangkat ke Syam. Maka inilah termasuk orang yang dalam riwayat itu orang yang zuhud. Dengan kezuhudannya dia bersabar dan dia bersyukur sebagaimana yang diceritakan tadi. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari riwayat ini, bahwa betapa pentingnya rasa sabar kita dalam kehidupan ini. Sabar untuk bagaimana menjaga hati untuk tidak mudah terobsesi dengan sesuatu kehidupan dunia yang akan melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua dalam kehidupan kita akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah menjadikan harta dan anak-anakmu dari memalingkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbuat demikian, maka itulah yang termasuk orang-orang yang rugi.
mudah-mudahan kita semua dengan kesabaran akan menjadikan adia, penerang, pelita hati di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mengambil iktibar pelajaran tadi. Karena segala apa yang ada dalam kehidupan kita itu menjadikan al-fitnah, ujian bagi kita dalam kehidupan kita. Sehingga tadi dalam surat Al-Munafikun tadi, janganlah kita orang-orang yang beriman ini untuk menjadikan harta, anak-anak dan sebagainya untuk memalingkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kesabaran dalam kehidupan kita, sabar dalam mendidik jiwa, sabar dalam mendidik hati, sabar dalam mendidik keluarga, mendidik rumah tangga, mendidik masyarakat, akan membawa kepada ketentraman hati. Karena yang memiliki hati ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita semua untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kita semua sudah tahu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau cenderungkan hati kami kepada kezoliman setelah Engkau berikan kami hidayah, dan karuniakanlah kami dari sisimu nikmat yang besar. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Para pendengar sidang rahimakumullah, sobat LTP, mudah-mudahan dalam kondisi sekarang ini kita akan terjaga dari segala fitnah dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sabar dan syukur ini menjadikan salah satu senjata kita untuk mengantisipasi jiwa agar kita tidak terjerumus kepada jurang kerusakan, apalagi jurang kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua kembali menyadari pentingnya sabar dan syukur ini sebagai senjata dan benteng di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab, wa fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.